Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan matan ghayah wa takrib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayan kamil haidi wan nifasi wal istihadati wa yakhruju minal farji salasatu dima'in damul haidi wan nifasi wal istihadati. Bermula ini itu satu pasal pada menjelaskan hukum-hukum haid, nifas dan istihadah, dan keluar daripada farji oleh tiga darah, itu darah haid, nifas, dan istihadah. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababil wiladati walau nuhu aswadum tanilul lazza wa nifasuhu huwa damul khariju akibal wiladati wal istihadatu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Maka bermula haid itu darah yang keluar dari farji perempuan ketika sehat, bukan karena sebab melahirkan. Hmm. Dan bermula warnanya haid, darah haid itu lebih hitam yang terang ya Tat, ya? Muhtadi, panas. Harun, panas. Panas. Ya, Oh, hitam panas ya. ya. Lazat, Lazak. perih. Lazat, Oh, perih ya. wajah, membuat perih. Hmm. Dan Ini, bermula ini nifas. enggak lebih memang hitam. Dia isim fa'ilnya memang af'alu, bukan isim tafdil. Yang mana Tat? Aswadu Aswad. memang isim fa'il ini. Isim fa'il. Ya, fi'il-fi'il yang bermakna warna atau bermakna cacat, dia isim Hmm. fa'ilnya wadannya af'al. A'ma, itu bukan lebih buta, memang buta. Azraq, ahmar, asfar, Oh, oh. abyad, semua isim fa'il. Oh, itu bukan ini tadi, bukan isim tabdil bukan ini. Enggak boleh bikin isim. Kan isim tafdil itu ada Oh, syarat. ini ini sifat ya. Ya, Sifat yang apa namanya, yang muannasnya itu apa? Pula ya, bukan? Apa nah, apa fa'ala? ala'a, Fa'ala sauda'a. ya. Ah, Ya, alif mamdudah ya, mamdudah ya. iya, Oh iya, oke. Iya. Dan bermula nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Kemudian istihadah itu darah yang keluar iya pada bukan hari-hari haid dan nifas, pada selain hari-hari haid dan nifas. ya. Dikit lagi. Oh itu. Wa qalul haidi yaumun wa lailatun wa aktaru khamsata asyar yauman. Dan paling sedikitnya haid itu sehari semalam, dan lamanya haid itu 15 hari. Ya. Nah, ini langsung ta'liqnya satu. Muhtadimun lazza'u. Nah, ini. Hai, muja'u. Hmm, Perih. Ya, kan? Nah, ini perih. perempuan yang paham. Kan biasa ngeluh sakit perut kan. Kalau mau datang Ah, itu. ah. Nah, itu. Oh, mujaun itu ya. Ya, terus. Mujaun ya. Ah, terus mislu aswadi akhmar Hmm, wal aswaru lima tuya fil muwatta an Aisyah radhiyallahu anha fi kisatin nisa illati kunna, ya, ya, yursilna ilaiha bi kursuh ya, atau al qatniyah ya. fihi sufratu min damil haidi fatakulu la taj'alna. Ta'jalanna, ta'jilanna.
ta'jilanna. Oh ya. La ta'jilanna hatta eh, turina Taraina. al- Al-Qasata. Hmm. al-qasata wa alaqahul Bukhariyu wal kisah al-jisu wa ma'nahu hatta taral bayado. Oke, situ. Nah, wa mislul aswadi, tadi kan warnanya merah, kata beliau. Oh, hitam, weh. Hmm. Wa mislul aswad, dan sama juga hitam, itu merah. Kalau warna Hmm. merah, haid juga. Nah, Hmm. wal asfaru dan kuning. Karena hadis Ruya yang riwayatkan akan di hadis dalam Muwatta dari Aisyah radhiyallahu anha fi kissatin nisa pada kisah perempuan-perempuan allati kunna yang adalah mereka tuyursilna. Mereka mengirim utusan kepadanya Aisyah bil kursuf ail qutni dengan membawa satu kapas. Fihi yang dalamnya kapas itu ada kuning. Min damil haidi rahid. Jadi ada perempuan datang kepada Aisyah bawa kapas itu. Kalau begini-begini ciri-cirinya itu masih haid atau bukan? Nah, yang nanya kan. Hmm. Nah, fatakulu maka Sayyidah Aisyah berkata, la ta'jilinna. Jangan kau buru-buru mandi. Jangan mandi dulu. Kalau masih di kapas, masih kuning ya. Hatta taraina hingga engkau melihat akan kasah. Mana kasah warna putih. Nah, ketika udah bersih berarti udah berakhir haidnya, baru mandi. Nah, itu. Hmm. Wa'allakahu menta'li akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Wal kasah al jisu. Kasah itu jisu cat. Ya kan? Hmm. Tapi Hmm. makna di sini warnanya. Pemanahu makna hadis itu hatta taural bayad hingga engkau melihat hai perempuan akan putih berarti baru tanda-tanda haidnya sudah berakhir baru mandi. Nah itu artinya dalil ini beliau tadi di matan haid itu seolah-olah warnanya harus hitam saja kan, ternyata Iya. enggak, warnanya macam-macam, kan tergantung masanya juga, awal-awal biasanya merah banget ya, itu Iya. haid kemudian berubah-berubah, kemudian tadi nifas darah yang keluar sesudah melahirkan. Walau alaqatan, walau ada ianya melahirkan itu alaqah, segumpal darah, atau mudghatan atau segumpal daging. Tetap wajib Iya. mandi. Kemudian yang ketiga nifas tadi ya, nifas. Pas. Nah ini tentang nifas yang ketiga. Silakan. Wadzalika li anna Fatimata binti Abi Hubaisa sa'alat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni uhtasu fala Ustahadu, ustahadu. ustahadu ya, ya. Ustahadu fala adhar afada Afa apa ada'u, wada'a yada'u. Afa ada'u salata. afada'u sholata faqala la inna zalika irkun walaysa bil haidi walakin da'as sholata qadra ayyamil lati kunta tahdina fiha summa summa tasili wasoli wa fi riwayatin iza akbaratil haidota pada as-salata wa iza adbarat apa Bagsili. fagasili angkat ad-damu wasolli rawahul khamsatu. Oke. Nah ini. Ini tentang nifas. Wadzalika bermula demikian itu li'anna Fatimah, karena Fatimah, siapa Fatimah binta Abi Hubaisy, putrinya Abi Hubaisy. Sa'alat an-Nabi ya bertanya ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqalat maka berkata ianya Fatimah, ini ustahadu, sungguhnya aku itu ustahadu, aku berhaid terus, dibuat berhaid terus. Maknanya aku dibuat keluar darah terus. Fala athuru, maka aku tidak bisa suci-suci.
Ya kan? Beliau kayak keluar darah terus. Nah, itu. Hmm. Kemudian afada salat, apakah aku tinggalkan akan sholat? Karena keluar darah terus nih, apakah saya nggak usah sholat? Nah, ya. Beliau mengira Hmm. itu haid. Faqala Nabi berkata, lah, enggak. Inna zalika irqun, sungguhnya demikian itu irqun, semacam keringat gitu. Keringat. Hmm. Tapi walaupun warnanya merah ya. Walaisa Hmm. bil haidah, dan tidaklah yang demikian itu haid. Walakin tetapi da'i sholata da'i fi'il amar untuk perempuan. Anti ya. Da'i sholata, Oh. tinggalkan olehmu akan sholat. Qadral ayyamil lati kunta tahidina fiha, akan seukuran hari-hari yang adalah kamu itu engkau berhaid padanya hari. Misalkan kamu keluar darah terus nggak henti-henti. Jadi tinggalkan sholat sejumlah hari yang biasa engkau haid. Sebelumnya normal berapa haidnya? 7 hari. Ya, 7 hari aja nggak sholat. Selebihnya tetap sholat. Nah, kan Nabi ya. Hmm. Summa tasili, kemudian mandilah kamu. Jadi tinggalkan olehmu akan sholat seukuran hari-hari yang engkau haid padanya hari. Kemudian tetap mandi wasalli, sholatlah kamu. Harus sholat. Perempuan mustahadah harus harus sholat. Dalam riwayat yang lain, ila akbalatil haidatu, apabila datanglah oleh haid, fada'i sholata, tinggalkan olehmu akan sholat. Idza adbarat, bila pergi ya nyahid, fagsili, fagsili. Nah, basuh olehmu angki dari kamu akan darah, mananya mandilah kamu. Wasalli dan sholatlah kamu. Atau Hmm. fagsili di sini ketika dalam masa istihadah, hari-hari haid sudah lewat, nah tetap itu dibasuh tetap sholat. Nggak boleh ninggalin sholat ya. Tata caranya nggak diajarkan di sini. Perempuan paham lah kan. Nah, disumbat kayak Iya. pakai apa. Rawahul khamsah. Wafi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat yang lain milik Imam Bukhari bunyinya tawadda'i. Berwudulah kamu untuk setiap sholat. Nah, mana tawadda'i ya mesti berwudu, dibersihkan kembali, ganti kapasnya, sholat. Hmm. Nah, Hmm. kemudian sekurang-kurang haid sehari semalam. Paling banyaknya 15 hari. Ini dalilnya bukan hadis, bukan apa-apa. Istiqra kan ya. Kalau kita baca dalam kitab lain. Nah, di sini coba saya baca 4. Li hadisi Aliin radhiyallahu an aqallul haidi yaumun wa lailatun. Zakarahul Bukhariyu ta'alikon. Oh, habis itu ya. Hmm. Nah itu. Karena hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Mana sehari semalam 24 jam. Ya. 24 jam kan. Menyebut akan ini hadis oleh Imam Bukhari ta'alikan dengan lafaz ta'alik. Nah, jadi Ah, nggak ada hadasan. ya, langsung aja tuh ya. Enggak ada hadasan, harus enggak ada. Ya. Kemudian yang kelima ini pendek-pendek ta'aliknya. Yang kelima 15 nih. Nah, 15. Hadis. Ustaz baca, Ustaz manain juga nggak apa-apa. Ustaz. Latihan. Li hadisi Aliin Aidon mazada mazada ala khamsata asyara bahwa istihado zakarahul Bukhariyu ta'alikon. Hmm. Karena hadis Ali juga tidak bertambah, Mbak, tidak lebih, tidak lebih. mubtada, mubtada. Oh, bermulama, ya. Hmm. Yang lebih iya di atas, iya ya, di atas apa namanya 15 15. hari, Ya, maka iya itu istihadotun, itu berarti darah istihado. istihadah. Berarti kalau iya lewat 15 hari istihado berarti itu ya. Ya. Iya iya. Zakarau menyebutnya Imam Bukhari secara ta'lik. Nah, kan Ta'likan. aman, saya aman. Nah, langsung Ustaz. Nah, wa ghalibuhu. Wa ghalibu situn au sab'un. Dan biasanya atau menurut kebiasaan itu 6 atau 7 hari. Wa aqallu nifasi lahzatun wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan sedikit-dikitnya nifas atau paling dikitnya nifas itu lahzah 1 jam atau sedetik kan? Lah toh sebentar. Sebentar doang. Sebentar ya. Sebentar. Dan paling lamanya itu 60 hari ya, 60 hari ya Ya, nifasnya. Dan kebiasaannya itu 40 hari ya, ya, biasanya. ya. Ghalibnya.
wa qalu tuhri bainal haddataini khamsata asyara khamsata asyara yauman wal hadda li aktari, dan sedikit-dikitnya suci, ya sedikit-dikitnya suci itu suci di antara dua haid itu 15 hari dan tidak ada batasan untuk banyaknya. Banyaknya suci. Ya. Iya. Wa qalu zamanin takhidu fil mar'ah tis'u sinin, dan sedikit-dikitnya waktu haid, ya di waktu haid padanya waktu oleh perempuan, seorang perempuan itu 9 tahun ya, Ya. 9 tahun ya. Wa aqallul hamli sittatu ashhurin wa aktsaruhu arba'u sinin wa ghalibu tis'atu ashhurin, dan sedikit-dikitnya hamil hamil mengandung ya, Ya. Ya. itu 6 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan. Dan paling lamanya, sebanyak-banyak paling lamanya itu 4 tahun. Nah, galibnya kebiasaannya itu 9 bulan, 9 bulannya. Ini kayak nggak didukung oleh sains, Ustaz. Ya. Paling Hmm. banyak kehamilan, paling lama anak langganan 4 tahun. Ini dalilnya nggak tahu apa ini, Ustaz. Iya, 4 tahun Ini kok lama ya, makanya. itu muskil, Ustaz. Nah, muskil lah. Kok Iya. bisa anak dalam kandungan 4 tahun nggak pernah ada kejadian? Walaupun nih, kalau kita baca dalam kitab fikih, Imam Syafi'i sendiri katanya mengalaminya kan. Oh, iya Nah, iya. tapi nanti kita pelajari kan. Itu termasuk biasanya sains itu nggak bertentangan dengan agama, Ustaz. Karena agama Iya, kan nggak anti sains. iya iya. Kalau ada ajaran agama yang bertentangan dengan alam itu, fakta ilmiah, itu ada dua kemungkinan nih. Kalau bukan itu yang salah nih. Fakta Iya. ilmiahnya yang belum tepat. Benar benar. Benar. Oh, nggak mungkin dua-duanya benar. Oke. Kedokteran lah Al-ghalibu Ustaz ya. situn aw sab'un. Itu, ta'li Ustaz. Satu. Kama jaa fi hadisi apa nih? Hamnata 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 binti ya. binti Jahsin. Ya, binti Jahsin qalat kuntu ustahadu khaidatan kabiratan syadidatan fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam as taif as apa nih? Astaftihi. Astaftihi faqala tahayyadi fi ilmillahi sitan au sab'an kama tahidu tahidun nisa'u wayat har rawahu ashabu sunani wa hasanahu Bukhariyu wa Tirmiziyu wa Ahmadu. Itu ya, Ustaz. Nah ini dalil nggak biasa. Kebiasaan hid 6 atau 7. Dalilnya kata beliau. Sebagaimana nama yang datangi dalam hadis Hamnah binti Jahsin. Qalat berkata, ya Hamnah. Kuntu adalah aku itu ustahadu. Aku dibuat berhid haidatan kabirah, haid yang besar lagi kuat. Mananya haid terus barangkali maksudnya. Kata itu maka aku datangi akan Nabi alaihissalam. Astaftihi, aku meminta fatwa kepada Nabi. Faqala maka Nabi berkata, tahayyadi fi ilmillah. Berhidlah kamu dalam ilmu Allah karena 6 atau 7. Ini kita nggak paham ya. Berhidlah kamu dalam ilmu Allah 6 atau 7. Maknanya hid kamu yang sebenarnya 6 atau 7. Walaupun itu nggak berhenti-berhenti keluar. Jangan dianggap hid terus. Kama tahidun nisa sebagaimana berhidlah oleh wanita pada umumnya waktu turna dan mereka bersuci. Beriwayatkan akan ini al ashabu sunan dan menghasankan akan ini oleh Bukhari dalam Kitab. Ini dalilnya kayak gitu. Bentar, kita lihat matan. Itu kalau lihat ini tidak bisa juga katanya apa, kaidah fikih itu apa al ada tuh muhakamah itu nggak bisa katanya. Bisa memang memang itu tergantung kebiasaan kan, pengaruh kepada kebiasaan. Tapi kan harus mayoritas Ustaz. Kalau cuma satu dua orang nggak bisa nggak yang Enggak ini mengalami itu.
kasus orang per orang. Misalkan perempuan itu biasanya haidnya 7 hari. Hmm. Tiba-tiba pernah 1 bulan keluar terus darah nggak berhenti berhenti. Nah itu kan Hmm. dia kembali ke adat dia. Gimana maksud Ustaz? Ya, itu kan itu tadi apa namanya tadi itu dua itu yang aku baca tadi itu masalah apa sih? Apa istihadah tadi bukan? Ya tadi haid kebiasaan haid 6 hari. Jadi Oh, 6 hari. ketika 6 atau 7 wah, itu yang paling sering. Haidnya Tapi bukan 15 hari ya tadi. itu yang paling banyak, paling banyak. Oh, paling dikit ada juga ya sampai segitu ya? Hmm. Paling sedikit 24 jam. Kah? Iya. Normal seminggu, yang itu. Hmm. Enggak maksud maksud saya Ustaz hadis tadi saya nggak pernah dengar Ustaz. Kayak nggak pernah ketemu dalam kitab lain. Maksud saya apa kelewat? Ya nggak? Apa saya Iya, yang iya. nggak baca kayak aneh gitu hadis Hamnah tadi. Saya baru dengar. Saya pengen ngelihat dalam kitab lain ada nggak disebutkan hadis itu. Yang lain sama Ustaz. Apa? Beda dikit. Nggak ada sama. Oke, Ustaz, aman Ustaz. Nah, ada. Jadi, jadi kan judulnya kebiasaan hid 6 atau 7 kah? Enam. Iya. Jadi beliau ini pentalik kitab ini kelihatannya beliau nggak mau kalau dalil tentang hid nifas itu bukan hadis. Apa namanya? Hmm. Biasanya dalilnya istiqra Ustaz. Itu kan pemeriksaan analisa Imam Syafi'i ya dalam kitab-kitab. Hmm. Istiqra. Jadi ulama lain ketika membahas bab ini nggak membawa hadis. Ini Iya. dalam kitab Tazhib misalkan ya. Hmm. Mana dalam kitab Tazhib misalkan. Jadi di sini ada penjelasan. Bentar. Ah ini. Dalam kitab lain langsung dibilang istiqra dalilnya ini. Mana tadi saya lihat kelewat. Ah ini. Hadhi taqadir fil haidhi wan nifas. Ini ukuran-ukuran maksimal 15, minimal 1 hari, sedang seminggu kah? Ini ukuran pada haid nifas dan suci mabnaha dasarnya itu istiqra. Istiqra bukan hadis Nabi. Tatabu'ul hawadis. Memeriksa kejadian-kejadian dan fakta kah? Nah, wakat wujudan wakai'u dan didapati akan fakta-fakta yang menetapkannya akan demikian. Jadi dari mana dalil haid paling sedikit sehari, paling banyak 15, sedang 7. Nah, itu istiqra tuh. Cuma dalam kitab yang kita ngaji ini beliau kayak pengen membawakan dalil itu dukungannya. Nah, cuma kan nggak jelas ini. Berhidlah kamu dalam ilmu Allah. Dari mana kita tahu? Nabi tahu kali ilmu Allah. Ya. Karena ada aneh kan? Dalam kitab lain nggak pernah ketemu hadis ini. Berhidlah kamu dalam ilmu Allah 6 atau 7. Sebagaimana berhidlah oleh perempuan dan mereka bersuci. Nah, kata pendakli ini hadis saya riwayat kali ini oleh Ashabus Sunan, Hasanahul Bukhari, Tirmidzi dan Hmm. Ahmad. Tapi di sini ada juga Ustaz nih dua. Ini kita lihat dua. Sekurang-kurang nifas sebentar. Yang paling banyak 60 hari. Kebiasaan 40 hari kan? Ini ada memang. Wal hujjah fil amra ini istiqra. Dalil pada dua perkara di atas istiqra. Kita periksa. Pemeriksaan. Nah Hmm. itu. Istiqra ya. Ya, kemudian sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari.
nggak ada batasan bagi paling banyaknya suci. Nggak ada batas. Bisa orang suci terus nggak haid-haid ada juga kan? Perempuan yang udah lewat usia. Nah itu. Nah ini Ustaz, mau tiga baca. Lima. Lima waroda fi hadisi Ummi Salamata radhiyallahu anha kanatin nifasu tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina yauman rawahu Abu Dawud wa Tarmizi wa wa Ibnu Majahin wa sahahu wa hakimu wa zada Abu Dawud wala ya'muruhum Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'is shalah tan nifasi salatin nifas. Nah, lima, karena hadis yang datangnya, karena sesuatu yang datangnya dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kanatin nufasa'u adalah perempuan-perempuan yang bernifas itu tajlisu duduk ia pada masa Rasulullah 40 hari. 40 hari duduk nggak sholat maknanya. Selesai melahirkan. Meriwayatkan akan ini oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Mensahihkan akan hadis oleh Hakim. Menambah oleh Abu Dawud dan tidak memerintahkan akan mereka oleh Nabi untuk mengqadha salat, untuk mengqadha salat nifas ya. Nah, salat dalam masa nifas. Nah, itulah yang menjadi dalil tentang nifas tadi. Oh, enggak ada kodoknya tuh teh? Tidak ada qadha. Kalau qadha akan jadi berat. Ustaz. Iya. Ustaz, qadha 60 hari kan ngeri juga. Oh iya betul. Terlalu berat tadi kalau di kodok ya. Berat. Berat bagi wanita ya. Kemudian, walihadzal hadis dan bagi ini hadis syahidun itu ada saksi lain, ada pendukung lain. Akhrajahu yang mengeluarkan akannya syahid oleh Ibnu Majah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata memberi waktu ianya Nabi lin nufasai bagi perempuan nifas arba'ina yaman 40 hari. 40 hari enggak sholat berarti kan diberi waktu habis melahirkan. Illa antara tuhra kecuali melihat ia akan suci qabla dzalik. Bila sebelum 40 hari memang sudah enggak keluar-keluar lagi, nah itu berarti udah suci. Puasa itu dhaifun, tapi sanadnya dhaif. Enggak apa-apa karena dia bukan dalil, cuma pendukung saja. Nah, sifatnya tambahan kan syahid. Iya iya iya. Kemudian sekurang-kurang suci udah kan 15 hari. Sekurang-kurang zaman yang berhid pada zaman oleh perempuan 9 tahun. Usia paling cepat perempuan berhid itu 5 tahun. Formula dalilnya itu adanya demikian. Di fakta berarti Ustaz. Nah, kalau diperiksa, nah itu tadi Iya. Ustaz. Ini kembali nanti kita cari ada nggak dalil dalam kandungan 4 tahun. Kayaknya nggak ada dalil. Sekurang-kurang hamil 6 bulan. Paling banyak 4 tahun. Kebiasaan 9 bulan. Ah, 6 ini Ustaz. Ada ayatnya. Fakat. Faqad anzalallahu ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu salatuna syahran. Al-Ahqaf 15. Wa anzala wa fisaluhu fi amaini Luqman ayat 14. Wal fisalu huwa al-kitam fi Ya. amaini wal ham wal hamli wal hamlu fi sitati ashhurin. Iya. Nah, bentar. Kemudian ini dalilnya. Fakat amdalallah sungguh telah menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hamluhu. Bermula hamilnya. Wa fisaluhu memisahkannya. Fisaluhu maknanya dicerai dari susuan. Apa namanya? Fitam bahasa Arab ya. Nah, dan bermula hamilnya dan fisalnya dicerai dari susuan itu 30 bulan. 30 bulan. Maknanya dari hamil sampai anak diselesaikan dari diberi susu itu 30 bulan dalam Quran. 30 bulan berapa tahun Ustaz? 2 tahun 6 bulan. Iya iya iya. Kan 2 tahun 6 bulan.
Kemudian dalam ayat lain Allah menyatakan wa anzala dan menurunkan dianya Allah fisalhu fi amaini menyapihnya. Menyapihnya si anak itu 2 tahun. Jadi kan 2 tahun 6 bulan. Iya, iya. Jadi masa menyapih 2 tahun berarti tinggal 6 bulan. Nah itulah Mm-mm. ulama memahami minimal anak dalam kandungan itu 6 bulan. Oh. Karena proses semua dari mulai kehamilan sampai selesai diurus, Mm-mm. fisal, dicerai dari susuan itu 30 bulan. Berarti dalam ayat yang lain Allah bilang dijaga itu disapih 2 tahun, diberi susu, berarti tinggallah 6 bulan. Nah inilah minimal bayi dalam kandungan itu 6 bulan. Fal fisalu wal fital dalam 2 tahun, hamil dalam 6 bulan. Mm-mm. Oh, Kemudian gimana? hamilnya 6 bulan ya, Tat ya? Ya 6 bulan habis nikah lahiran itu berarti anak Mm. sah itu. Wah, dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, nggak boleh ada kecurigaan. Itu menurut Quran. Pernah zaman dulu itu. 6 bulan Nah, udah melahirkan, mau dirajam. Nah, Sayyidina Ali bilang, baca Quran. Dalam Quran menyatakan 30 bulan semuanya. Berarti 6 bulan itu sudah bisa diterima. mm. Nah, itu. Kemudian ini yang nggak ada dalil. Yang paling banyak kehamilan 4 tahun. Kebiasaan 9 bulan. Ya, ini dalilnya istiqra nih. Wal Mm. hujjah pada 2 perkara itu istiqra, pemeriksaan. Memang Oh, faktanya seperti itu. Wah, kalau 9 bulan biasalah 4 tahun kita seumur-umur rukun aliyah. iya, iya, iya. Oh. Nah, oke, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Wa yahrumu bil haidi wa nifasi niatu asya'a. As-salatu wa saumu wa qiraatul Qur'ani wa masul mushafi wa hamluhu wa dukhulil masjidi wa tawafu wal wat'u wa istimta'u bima baina surati wa rukbati. Dan haram dengan sebab haid dan nifas itu 8 perkara. Yaitu sholat, puasa, membaca Quran, menyentuh mushaf, membawanya, masuk masjid, tawaf, wato, bertubuh, istimta, lima bersenang-senang di antara pusar dan lutut ya. Langsung ta'liq, Ustaz. Satu. Satu, Nah, walau apa nih? ba'dam qita'ihima. Walau dan kita wa qabla wa qabla al-ghusli ma ada saumi. Nah, ini. Jadi, haram dengan sebab haid dan nifas. Haram, haram 8 perkara. Sekalipun sesudah berakhir keduanya. Haid udah berhenti, wa qablal ghusli dan sebelum mandi. Haid udah habis, cuma perempuan belum mandi haid. Tetap nggak boleh sholat, nggak boleh segala macam di atas kah? Hmm. Selain puasa, puasa boleh langsung niat puasa. Ustaz. Hmm. Malam sahur udah berakhir haidnya. Perempuan kan tahu ini kalau udah berhenti, Ya. coba dia belum mandi langsung niat Oh. untuk puasa esok hari kah? Nah, boleh. Hmm. Pagi-pagi mandi. Nah itu. Sama kayak orang berjunub kan boleh puasa. Ya, 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 ya. Niat puasa. Nah itu. Nggak boleh sholat, puasa, baca Quran. Kenapa nggak boleh? Likoli. Dikauli Aisyah radhiyallahu taala anha karena yusibuna zalika fanu miru biqada isauma wala nu'miru biqada isolati rawahul khamsatu. Nah, likoli Aisyah. Karena ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ianya sesuatu itu. Yusibuna. Menimpa akan kami oleh demikian. Menimpa akan kami oleh demikian, maknanya kami berakhir. Kami ya. Panuk maru, maka kami diperintahkan bikadha isaumi untuk qada puasa wala nu'maru bikadha shalah dan kami tidak diperintahkan untuk qada salat. Kami diperintahkan untuk qada puasa, maknanya orang haid kan nggak boleh puasa, cuma harus qada. Iya, iya, iya. Dan kami tidak diperintahkan untuk qada salat. Salat nggak perlu qada dan di masa haid juga nggak wajib salat. Nah,
dalilnya. Kemudian nggak boleh baca Quran. Ini dalilnya nomor tiga. Li hadisi la taqra'ul haidu wa lam yumtai'an minal Qur'an rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majahin bisanadin dhaifin. Ah, tidak membaca atau jangan, tergantung. Tapi cocoknya Nafi ini tidak membaca. Tidak membaca oleh perempuan haid, tidak pula oleh orang yang berjunub akan sesuatu dari Quran. Cuma hadisnya Hmm, dhaif. Nah, untuk pendukung saja. Kenapa beliau bawa hadis dhaif? Apakah nggak ada hadis sahih, Ustaz? iya iya iya. Fatwa sekarang macam-macam kan? Kalau perempuan guru ngajarin katanya ya nggak apa-apa. Diniati dikir. Ada yang Oh, membolehkan, Ustaz. Cuma saja PI nggak boleh. Dekat nih. Berhenti mengajar. Oke. mm-mm. Kemudian yang keempat, nggak boleh nyentuh Quran. Nyentuh dan membawa Quran. Keempat. Dalilnya. Empat liqauli ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah 79 wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ya la Hmm. yamassul Qur'ana illa tahirun. Rawahu Malikun wabnu Hibanin fi sahihi wa qala hakimu isnaduhu ala syarti sahihi. Ah, karena firman Allah Ta'ala tidak menyentuh. Bukan larangan nih. Informasi. Tidak menyentuh akannya Quran kecuali oleh orang yang suci. Allah bilang tidak menyentuh. Faktanya kan banyak yang menyentuh Quran walaupun nggak suci ya. Ya. Tapi Allah bilang tidak menyentuh. Nah, makanya ulama memahami ini informasi tapi maksudnya larangan. Hmm. Walaupun tulisannya tidak menyentuh, maknanya jangan menyentuh. Kalau informasi kita anggap sebagai informasi khabariyah, berarti Allah bohong nih. Allah bilang tidak menyentuh akannya Quran kecuali oleh orang yang suci. Faktanya banyak banget yang pegang Quran nggak suci. Kan bohong Ya. kayak Quran. Nah, makanya para Ya. ulama bilang ini larangan nih. Oh. Allah mau bilang jangan menyentuh. Ada yang melanggar biasa. Orang yang nggak taat dia melanggar ya. Nah itu. Berarti jadi khobar ya jadi insya jadi tak dah. Iya, khabariyah bermakna insya'iyah kan. Insya ya. Hmm. Biasalah dalam bahasa Arab itu banyak kan. Hafizahullah, Allah mahfadhu wa sallallah, Hmm. Allahumma salli ala kan gitu maknanya. Nah, itu. Hmm. Kemudian didukung juga oleh sabda Nabi. La yamassal Qur'ana, jangan menyentuh akan Quran kecuali oleh orang yang suci. Rahu Malik Hmm. ibnu Hibban. Tapi di sini ada khilaf Ustaz. Ada yang bilang mutahharun ini malaikat, tidak bisa menyentuh akannya Quran yang ada di Lauh Mahfuz kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan ya. Nah. Atau ada juga yang memaknai menyentuh di sini memahami. Tidak bisa memahami Quran kecuali orang-orang yang bersih hatinya, macam-macam. Oh, itu. Banyak makna. Artinya terjemah Quran, tafsir Quran itu belum final Ustaz. Lalu akan ada perubahan, ada pendapat-pendapat baru lah. Karena Iya, belum iya, iya. selesai semuanya. Karena kalau kita baca macam-macam tafsir juga masih ya berdasarkan ada rai, ada asar kan, tafsir bil maksur macam-macam Quran kan. Apalagi Iya. ayat-ayat kauniyah belum ditafsir seluruhnya. Karena pemahaman tentang alam sekarang kan lebih canggih pada zaman dulu, Ustaz kan? Nah, itu. Iya. Oke lah tentang agama mungkin. Tapi kalau tentang ayat kauniyah, bahkan tentang agama juga masih banyak yang mengkaji terus ya kan. Kadang nggak menerima tafsir zaman dulu. Iya, iya, iya. Nah, begitulah Ustaz. Kemudian baca Quran udah nyentuh mushaf udah masuk masjid. Ya, lima, enam. Iya, Itu iya. khafat, nggak boleh masuk masjid jika takut ia akan mengotori. Ya. Kalau nggak Hmm. takut mengotori, kayak zaman sekarang nggak mungkin kotor, boleh masuk. Tapi menetap tetap nggak boleh masuk sebentar. Ada Hmm. keperluan ya. Amal Hmm. lusuh adapun menetap, tinggal dalam masjid, duduk dengar ceramah kajian, maka haram ya mutlak. Baik khawatir motor atau tidak. Ya, Hmm. makanya kalau ada kajian-kajian jangan di masjid katanya.
cari aula kah, tempat di luar Iya. masjid lah. 6. Masuk masjid. Nah, masjid ada dalil juga. Dikaulihi karena sabda Nabi alaihissalatu wassalam, lauhillul masjidah. Tidak aku halalkan akan masjid lihaidin bagi perempuan yang haid. Wala junubin. Tidak pula untuk orang yang junub. Nah, Mm. 7. Watu'u. Nah, nggak boleh watu'u. Oh, tawaf. Nah, 7 Ustaz. Ya, nah. 7. Di anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah radhiyallahu anha qad adat wahya muhrimatun us sonayas Isna'i. Isna'i amal. isna'i ma yasna'u hajju hajju apa nih Ghaira. ghairu alla Tatufi. tatufi bil baiti rawahu shaykhan. Nah, jadi perempuan haid nggak boleh tawaf. Kenapa? Li'anna Nabi karena Nabi alaihissalam qala. Berkata ya Nabi bagi Aisyah radhiyallahu anha. Faqad hadat dan sungguh haid ianya Aisyah. Wahya muhrimah. Padahal beliau itu yang sedang melakukan ihram. Sedang Hmm. berihram lah. Nabi bilang isna'i ma yasna'ul hajju. Buat olehmu akan apa yang dibuat oleh orang yang berhaji. Semua boleh. Hmm. Ghaira selain Allah tatufi bil bait. Selain bahwa engkau tidak tawaf di bait. Jadi untuk tawaf harus suci. Untuk sa'i nggak Oh, perlu suci. Mabit nggak perlu suci ya. Nah itu. itu Karena kalau ini apa tuh kalau katanya apa namanya ada rukso ya benar ya kan? Maksudnya itu kalau orang yang haid ketika tawaf katanya bisa di ini ya bisa di apa diperban pakai terban tebal-tebal gitu ya kalau di sana tiba-tiba haid itu gimana? enggak, kalau berhaid tetap nggak boleh tawaf. Cuma bisa diganti nanti dengan dam. Oh nggak bisa ya? Enggak. Kalau diperban kan tetap haid juga, kecuali yang ruksah Nah itu sebelum pergi haji minum obat biar menunda haid itu boleh ya. Ada yang membolehkan. Kan ada zaman sekarang obat penunda haid. itu kalau yang dari bukunya Sehawi Al-Maliki itu gimana tadi? Nggak tahu belum pernah baca. Kalau berhaid memang nggak ada kecuali. Nggak ada kecuali ya? Cuma nggak perlu tawaf. Artinya perempuan gini kan nggak bisa dihindari dari haid karena emang udah tabiat kan takdir Iya. Allah. Artinya dia bisa diganti nanti tawaf itu diganti dengan dam. Kan ada istilah dam. Wajib haji Oh nggak melakukan wajib haji kayak nggak mikat di tempatnya kan nggak tapi apa-apa. Cuma tapi potong tapi dam, kalau potong kalau kambing. kalau kalau tawaf itu kan rukun haji tadi. Nah, walaupun rukun kecuali untuk perempuan. Untuk perempuan tetap boleh diganti dengan dam. Oh bisa ya rukun diganti ya? Hmm. Nah, jadi Saya untuk tahu orang lain tahunya nggak wajib boleh. haji aja. Untuk perempuan satu rukhsah. Bagaimana Hmm. caranya? Masa apa namanya? Ibadah dia gagal haji kan? Iya, makanya. Hmm. Makanya aku pernah pernah dengar katanya bisa di itu apa namanya itu di perban, dililit ya jangan inilah kata aku gak ngerti juga sih Tat. Makanya belum ini Ya, juga. jadi apa namanya? Begitu dalam sebentar, aku yakin. Jadi maksud Ustaz yang boleh diganti dengan dam wajib haji. Rukun haji kan nggak boleh, gitu ya. Iya. Bagaimana dengan perempuan? Nah, sedangkan tawaf rukun itu kan tawaf wisata Ustaz ya. Hmm. Oh, tawaf ifadah kan tawaf rukun. Nah, sekarang perempuan berhaid, dia mau tawaf rukun, kan nggak boleh ini, Nah, karena nggak suci. iya, Bagaimana caranya? Boleh nggak diganti dengan dam? iya. Mudah-mudahan untuk perempuan, Hmm. nah memang harus diganti dengan dam. Sebentar, ini, oh, saya pengen melihat bab haji dalam kitab Wi'ana halaman berapa? Sebentar, untuk meyakinkan. Perasaan kemarin udah ketemu, tak?
Biar Ustaz yakin. Nah, tawaf 246. Dua empat enam. Tawaf macam-macam. Tawaf rukun. Ya. Atau tahallul. Tawaf ifadah. Jika ada Hmm. untuk haji. Tawaf kudum, tawaf wida, tawaf nadar, tawaf tatawuf. Hmm. Nah, untuk tawaf itu ada beberapa syarat. Yang pertama suci dari hadas. Nah, kan gitu. Hmm. Kalau orang berjunub, oh orang berhaid berarti kan nggak boleh tawaf, kan? Suci dari hadas, dari najis pada pakaian badan tempat yang menginjak air akannya tempat dalam tawafnya. Kan? Jadi kalau berhadas ya atau mengenai akannya oleh najis yang tidak dimaafkan pada pertengahan tawafnya bersuci dan melanjutkan, kan? Nggak perlu ulang dari awal, kan? Nah itu Hmm. ada nggak untuk perempuan? Wajib haji mana wajib? Masuk ke Mekah, Al Mukarramah. Hmm, tentang. Ah, disunahkan bagi ihramnya berapa perkara? Sebagian perkara mandi iya untuk ihram, walau seumpama haid. Ya. Kemudian memakai wewangian ya pada badannya sebelum ihramnya, walau dengan wewangian yang bagi wewangian itu ada zatnya, tidak pada pakaiannya atas muktamar. Ah, kan kalau kita cari buru-buru nggak ketemu, dia harus dibaca semua. Ustaz. Sudah enggak apa-apa, Tat. Kapan-kapan besok aja, Tat. Ya, Enggak apa-apa. cuma saya penasaran itu kan. Nah, kata Iya, Ustadz makanya baca boleh itu kan, jadi aneh itu. saya pernah itu dengar itu, Hmm. dengar Baik. itu pada tawaf ifadah itu. Ya, artinya dia tetap harus tawaf Ustaz, nggak boleh diganti. Iya, Nah, itu saya yang harus diluruskan lagi. Nah, kalau ya, yang saya maksudnya ingat, maksudnya dia tuh boleh uh, dengan cara apa? Kalau darahnya itu kan keluar kan tapi ditutup pakai ini, Tat. Tutup, apa perban yang banyak, enggak menembus gitu katanya gitu. hmm, Heeh. padahal dia tetap bernama perempuan haid, walaupun darahnya nggak berceceran kan, kan gitu. Kan dia tetap haid. Iya. Nah, padahal syarat tawaf itu harus suci. Nah, Nah, permasalahannya kalau kalau rukun haji itu nggak bisa dikerjakan, apa memang bisa bayar dam, Tat? bisa untuk perempuan Eh, tapi itu laki-laki nggak boleh. Karena Kalau memang nggak, ah.
Gimana? Kalau memang boleh bayar dam, berarti ya mungkin ya memang nggak boleh kalau wanita haid untuk tawaf ifadah kalau gitu kan. Makanya aku Ya, bilang, nah itu yang muskil. Memang wajib rukun haji nggak boleh diganti dengan dam. Kalau wajib haji kan boleh diganti. iya, Sedangkan tawaf rukun haji nggak boleh diganti mestinya. Kan gitu? iya, makanya gitu. Kecuali untuk perempuan. Nah itu kan aku yang Nah, itu yang harus bingung. dilihat lagi kan. Kok bisa Mm-mm. ada pendapat seperti itu? Itu. Nah, nah. Memang harus datang kita fikih Ustaz. Banyak persoalan kan. Iya kan banyak persoalan Oke, yang Ustaz. kadang-kadang kita temuin kan. Iya. Hmm. Kemudian yang kedelapan tadi otak nggak boleh. Dan 8 dan 9. Nah ini nggak boleh hubungan badan kalau istiqol hidayah. Jadi kalau ta'ala yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa azah fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadkhur wa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Al-Baqarah 222. Nah, itu karena firman Allah Ta'ala, mereka bertanya kepadamu ya Rasul tentang haid. Katakan olehmu dia haid itu kotoran. Pak Tadilu maka tinggalkan olehmu akan berumah dalam masa haid. Mana tinggalkan ini bukan pindah rumah kan. Nggak boleh hubungan badan. Wala Hmm. takrabu janganlah kau mendekat kepada mereka hingga mereka suci. Hmm. Bukan kayak zaman jahiliyah adanya perempuan haid itu dibuang. Diberikan tempat khusus kan. Islam nggak seperti itu. Cuma nggak boleh ini. Hmm. Makan tetap boleh. Apabila mereka telah bersuci, maka datangi olehmu akan mereka dari tempat yang memerintahkan kamu oleh Allah. Nah, Hmm. itu. Kemudian di sini ketat nih matan takrib. Nggak boleh ngapa-ngapain juga. Antara pusat dan lutut nggak boleh ngapa-ngapain. Walaupun bukan jima. Ya. Khawatir. Khawatir terpengaruh hingga dia menjima. Nah, ini dalilnya. Ikauli Maimunah. Karena ucapan Maimunah radhiyallahu ta'ala anha adalah Rasulullah yubashiru. Menyentuh ia akan istri-istrinya vokal izar. Di atas kain. Padahal mereka wahunna hui huyat. Padahal mereka semua itu yang berhaid. Nah, meriwayatkan hadis oleh 3 orang. Yubashiru el mubasyarah, menyentuh. Ilsaqul basyarah bil basyarah, menyentuh kulit dengan kulit. Hanya mubasyarah. Kan? Tapi kalau Hmm. hadis ini nggak menunjukkan larangan mestinya. Adalah Rasulullah itu menyentuh istrinya di atas sarung. Berarti bukan Hmm. berarti nggak boleh di bawah, nggak ada larangan kan secara zahir kan. Ya. Sehingga pendapat yang kuat ya nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa yang nggak boleh hubungan badan. Nah ini. Cuma di sini haram juga istimta bima baina surah wa rukbah. Alasannya cuma khawatir saja. Khawatir nggak bisa menahan diri. 9. 9 kalau udah tadi. 10 dalilnya ijma. Ini. Yahrumu alal junub. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya as-salatu wa qiraatul Qur'an. Hmm. Langsung haram. Dan haramlah atas orang-orang yang junub itu 5 perkara, itu sholat, kemudian membaca Quran, kemudian masul mushaf, itu menyentuh mushaf dan membawanya, tawaf, diam di dalam masjid, dan haram pula di atas atas orang yang berhadas itu 3 perkara, sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya. Li hadisi Ali radhiyallahu an lam yakun apa nih? Lam yakun Hajat yahjubun nabiyya. hajubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil Quran syai'un siwal janabati.
Rahu ashabu sunani wa sahaut Tirmizi wa Ibnu Sikin wa Abdul Haq wa Baghawi. Nah, nah ini tidak adalah menghalangi akan Nabi alaihissalam dari Quran oleh sesuatu selain janabah. Ini maknanya orang berjunub nggak boleh baca Quran kan? Nabi pun tak baca Quran ketika junub. Hmm. Kemudian tawaf juga nggak boleh. Nah, ini. Iqolin Nabi alaihissalam at-tawafu salatun. Tawaf itu salat. Hmm. Kan orang haid nggak boleh salat, Ustaz. Iya, 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 Ini iya. menguatkan yang tadi kan? Iya, Illa kalau gitu kan. Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala itu qad ahalla fil kalam, menghalalkan oleh Allah dalam tawaf akan kalam, cuma boleh bicara aja. Nah, Fi itu balik ke mana, Tad? Ahala fihi. melainkan menghalalkan oleh Allah dalamnya tawaf. Kembali Tawaf ke ya. tawaf. Nah, akan berbicara. Jadi dia seperti sholat, kecuali dalam segi bicara. Nah, itu. Hmm. Kemudian tiga tadi apa tiga? Tiga nggak boleh tetap di masjid orang berjunub kan? Nggak boleh tetap di masjid. Nah ini dalilnya berarti. Karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholat. Janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, padahal kamu itu mabuk. Hatta Hmm. ta'lamu ma taqulun, hingga kamu paham apa yang kamu katakan. Wala junuban. Tidak pula kamu dalam keadaan berjunub, illa abili sabil, kecuali hanya melewati jalan saja. Lalu sepintas, dalam masjid boleh orang berjunub. Hatta tagtasilu, hingga kalian mandi. Nah, Hmm. artinya la takrabu mawadhi'as sholat. Janganlah kamu mendekati tempat-tempat sholat. Jadi as-shalah di sini beliau memaknai tempat salat, Ustaz, bukan sholat. Aneh juga, Ustaz. Itulah tugas para ulama, Ustaz. Janganlah kamu mendekati sholat padahal kamu mabuk atau berjunub. Apa maknanya? Janganlah kamu mendekati tempat-tempat sholat. Nah, makanya kita nggak layak jadi mujtahid, Ustaz. Kita nggak paham ini disebut sholat, maksudnya tempat. Nih, kita ya orang mabuk nggak boleh sholat. Iya, iya. Janganlah kamu dekati tempat sholat ya. Ya, Yang aslinya kan jangan kamu tempat sholat, maksudnya kan kita masuk untuk sholat. Itu ya. sukaro gitu, sukaro itu mabuk dalam kinayah nggak, Tad? Mabuk itu artinya bukan mabuk mabuk asli mabuk itu ya? Mabuk beneran nih, walaupun Imam Ghazali bilang ini mabuk dunia, Ustaz. Mikirin dunia. Artinya Iya. janganlah kamu sholat dalam keadaan nggak khusyuk. Jadi macam-macam para Oh, ulama jadikan dalil. oh. Secara zahir ini tempat sholat aja nggak boleh dekat orang berjunuk sama orang mabuk, apalagi sholat kan kayak kayak la takrawu zina, Ustaz. Mendekat Iya, aja iya. jangan, apalagi kan jadi mafhum aulawi kan gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Nah, jangan Oh, dekat-dekat ke situ. Kalau jangan dekat-dekat berarti jangankan melakukannya, dekat aja jangan, itu lebih mubalaghah dalam larangan. iya, betul, betul. Nah, itu. Kemudian yang keempat, aman tadi Ustaz, sholat nggak boleh, emang haram kepada orang berhadas jika bergerak sholat, tawa menyentuh Quran dan membawa Quran. Ini juga penyebab Hmm. orang malas baca Quran, Ustaz. Orang mau baca Quran, tapi malas wudu, Ustaz. Gara-gara ini ada larangan nih. Ya kan? Nyentuh Iya, iya. Quran, akhirnya nggak baca Quran. Tapi sekarang udah bisa dihindari ini. Pakai trik HP Ah. mah nggak megang Quran, megang HP. Jadi orang rajin baca Quran, insya Allah. Nah, sehingga banyak juga yang berpendapat nggak ada larangan baca megang Quran ketika berhadas. Nggak ada wudu. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Pendapat-pendapat ulama sekarang mah ajaib-ajaib, Ustaz. Ulama baru, khususnya mufakir Islami, Ustaz. Kalau kita dengar, banyak yang bertentangan dengan fikih klasik. Aneh. Iya, makanya berkembang terus, Tad. Iya, Sesuai zaman kan. Kalau kalau fikih kan berkembang sesuai dengan zaman kan. iya. Sehingga Tapi harus harus tapi kan ada. ulama kita gini, Ustaz. Ulama kita kalau baca kitab klasik itu kayak firman Allah, Ustaz. Kayak nggak boleh ngebantah. Kan ada kesan begitu. Kalau sesuatu Ah, sudah ada pendapat zaman dahulu, kalau ah, ada ah. kasus kan dicari dulu dalam puruk-puruk kitab lah. Iya, Jadi kalau ada pendapat ulama zaman dulu, seolah-olah pendapat ulama zaman sekarang nggak layak bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. Pasti ada iya, kesan siapa sih kamu? Nah, nggak percaya kepada orang dulu kan gitu selalu. iya. Karena ada Nah, kaidah fikih kan ada, Tad. ya, Ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain kan? Tidak ya, bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain gitu loh.
Tapi itu kan kaidah, yang buat kaidah juga ulama, masa manusia, manusia juga. Iya, iya. Insya Allah. Allah alam bisa ilaihil marji' wal ma'ab. Kalau ahlul Quran, Ustaz, orang yang ngaji Quran saja semua dikritik